Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya. Saat ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Manajemen Corporate Social Responsibility pada pertemuan kedua dengan pembahasan memahami komitmen global tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang pembangunan kesejahteraan adalah tanggung jawab multi aktor. Kemudian mengetahui tentang konsep pembangunan berkelanjutan dengan triple bottom line. Kemudian mengetahui bahwa hambatan terbesar sebuah perusahaan dalam mengembangkan usahanya adalah faktor sosial. Maka selanjutnya adalah perlu mengetahui komitmen apa saja yang sudah ada di tingkat global. Tentunya tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini penting diketahui oleh teman-teman yang memiliki konsentrasi atau minat lebih untuk menjadi sebuah konseptor atau pembuat kebijakan. Tidak terlepas juga sebagai pelaksana program ataupun konsultan. Mengapa demikian? Diharapkan nantinya teman-teman dalam membuat kebijakan dapat beriringan dengan isu-isu yang ada di tingkat global. Oke, next. Kita akan melihat setidaknya ada 3 sistem manajemen CSR tingkat global. Yang pertama, ISO 26000, yang kedua, GRI, yang ketiga, Global Compact. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar dan mungkin ada yang belum. Komitmen global diwujudkan dalam bentuk ISO 26000 atau International Organization for Standardization. Yang kedua GRI, dan yang ketiga Global Compact. Meskipun ada lebih dari satu komitmen, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang komitmen-komitmen tersebut. Oke, yang pertama ISO 26000. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah ISO. Ada ISO 9000, 10000, 9100 dan lain sebagainya. Tapi mungkin muncul pertanyaan, siapa sih pembuat ISO? ISO sendiri kan adalah International Organization Standardization atau induk organisasi standarisasi internasional. ISO 26000 itu berbicara tentang Guidance Standard on Social Responsibility. Berbeda dengan ISO lainnya, ISO 26000 ini tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO lainnya. Akan tetapi, ISO 26000 ini dijadikan sebagai pedoman umum dalam penerapan CSR di mancanegara. Beberapa poin penting antara lain, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ISO 26000 itu adalah Guidance Standard on Social Responsibility. Bukan hanya corporate saja, tidak hanya korporasi maksudnya yang dimaksud dalam standar ini, tetapi segala macam organisasi. Nah, ini menjadi menarik. Kalau kita ngomongin CSR, ya berarti Corporate Social Responsibility, tapi sebenarnya kalau kita berbicara global dengan ISO sebagai standarnya, maka ISO 26000 tidak hanya spesifik berbicara tentang korporasi, tetapi secara luas berbicara tentang organisasi. Dalam hal ini, baik berupa pemerintah, swasta, ataupun lembaga swadaya membahas spesifik lembaga swadaya yang ada. Kemudian, poin kedua, pada ISO 26000 ini yang membahas spesifik tentang CSR itu hanya 2, yaitu Environment dan Community Involvement and Development. Selebihnya membahas tentang tata kelola organisasi yang baik. Seperti tadi, maka sebenarnya ISO 26000 ini tidak hanya spesifik ngomongin corporate saja atau korporasi saja, tetapi juga berbicara tentang organisasi secara luas.
Yang ketiga, poin pentingnya adalah ini bukan sebuah sertifikasi yang bisa dimiliki oleh sebuah organisasi. Ini hanya guideline saja untuk menyamaratakan persepsi di kancah global. Bahasa yang digunakan oleh ISO sendiri adalah Voluntary Guidance Standard. Nomor 4, teman-teman yang memiliki minat lebih dalam bidang pemangku kebijakan perlu hafal di luar kepala terkait ISO 26000. Apa saja pokok-pokoknya, kemudian tools-toolsnya apa saja perlu dipahami. Mengapa demikian? Agar dapat mengkritisi kebijakan yang sudah ada saat ini, serta merumuskan kebijakan baru jika memang memerlukan. Terakhir, nomor 5, bagi teman-teman yang berminat untuk mengkaji lebih mendalam bisa mengakses di laman iso.org. Oke, next. Sistem manajemen CSR yang kedua adalah GRI. Mungkin teman-teman belum terlalu familiar dengan istilah ini, tetapi sebenarnya GRI ini adalah Global Reporting Initiative. Nah, sebelum ke Global Reporting Initiative, di kancah global itu ada Sustainable Report istilahnya atau SR. SR ini adalah informasi perusahaan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan yang kedua, dan sosial yang ketiga. Dan pertama kali muncul pada tahun 1980-an. Dalam menyusun Sustainability Report, biasanya perusahaan itu menggunakan standar yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI. GRI sendiri apa sih? GRI adalah sebuah lembaga organisasi standar internasional yang independen dan mempromosikan pembuatan sustainable report secara internasional. Nah, di sini penting bagi teman-teman yang memiliki minat lebih menjadi konsultan CSR. Sustainable report standar yang dikeluarkan oleh GRI menjadi menu wajib dikuasai oleh teman-teman. Mengapa demikian? Sejak tahun 2017, OJK di Indonesia mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat sustainable report. Menjadi catatan sebenarnya SR pada aspek sosial itu hanya bagian kecil dari laporan secara keseluruhan, baik lingkungan dan ekonomi yang lebih dominan. Tetapi kiranya perlu juga teman-teman menguasai bagaimana cara menyusun SR pada aspek sosial. Tantangan selanjutnya adalah tidak semua individu bisa membuat SR. Seorang dapat mengeluarkan SR apabila telah mengikuti pelatihan kursus atau bahasa. Umumnya lembaga atau individu bisa mengeluarkan SR itu apabila telah tersertifikasi. Maka selain mengetahui konsep, teman-teman udah baca banyak hal tentang GRI dan Sustainable Report, tetapi kalau belum memiliki sertifikasi, sama saja. Maka selain tahu konsepnya, teman-teman juga harus memiliki sertifikasi agar laporan yang teman-teman buat atau laporan yang teman-teman dan rekan-rekan sebuah institusi buat itu dapat diakui oleh OJK, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah sistem manajemen CSR yang dikeluarkan oleh atau dia keluarkan dengan istilah manajemen model. Terakhir adalah komitmen global yang dikeluarkan oleh lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UN Global Compact. Lembaga ini memberikan guideline yang bisa digunakan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya. Sejatinya terdapat 4 kerangka kerja atau isu yang diangkat, yaitu human rights, labor, environment, and anti-corruption. Setelah kita berbicara 4 isu tadi, maka langkah konkret apa yang perlu dilakukan? Nah, UN Global Compact itu menjadi 6 langkah, membagi menjadi 6 langkah, yaitu commit, assess, define, implement, measure, communicate, menjadi 6 langkah tersebut. Nah, ini penting diketahui oleh teman-teman yang ingin melakukan atau ingin menjadi praktisi di bidang CSR ataupun konsultan, karena memang sangat linear. Mengapa demikian? Memahami komitmen ini atau konsep ini menjadi penting karena turunan dari regulasi yang ada di Indonesia itu sangat berkaitan dengan konsep ini. Meskipun demikian, teman-teman yang ingin menjadi konsultan dan konseptor pembuat kebijakan juga perlu memahami komitmen ini. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan teman-teman dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan CSR.
Oke, tadi 3 kurang lebih komitmen di tingkat global yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Pertama, dalam sebagai bentuk tindak lanjut pemahaman, teman-teman akan melakukan atau memilih satu komitmen yang sekiranya teman-teman tertarik. Tadi dari ISO 26000, GRI dengan Sustainable Report-nya, Global Compact dengan manajemen modelnya, dipilih salah satu. Setelah memilih, langkah selanjutnya adalah mencari sebuah referensi. Boleh berupa majalah, jurnal, makalah, ataupun buku sebagai bahan penunjang teman-teman dalam memahami komitmen tersebut. Jadi mungkin tadi sudah saya kasih pengantar sedikit, tapi teman-teman nanti coba improve mencari uh, referensi lain di luar sana. Cukup satu saja saya pikir. Setelah memperoleh satu referensi, baca, pahami, dan renungkan penjelasan sumber tersebut. Setelah dibaca dan direnungkan, sehingga kita bisa menyerap makna dari atau apa yang dimaksud dari sumber tersebut, simpulkan menjadi 1-3 paragraf dan isikan dalam Google Form yang akan diberikan nanti. Keempat, sertakan link sumber yang dibaca sebagai referensi teman-teman. Oke, saya pikir cukup pertemuan kali ini. Kalau alurnya saya buat di bawah: menentukan tema, membaca dan memahami, ketiga membuat ringkasan, keempat melampirkan link sumber yang diperoleh. Nanti ada linknya, teman-teman bisa mengisi itu. Hal ini bertujuan untuk menunjang pemahaman awal yang sudah saya jelaskan dalam rekaman ini. Saya pikir cukup. Kalau kita nanti ada diskusi lagi, kita bisa diskusi di WA group mungkin, atau beberapa media sosial yang kita sepakati. Jika tidak ada, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.